Akibat terlilit utang judi online. Judi online. Judi online. Judi online. Akibat Judi terlilit online. Judi online. praktik Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Hari ini kita ingin membahas tentang judi online dalam perspektif hukum, khususnya dalam hal ini adalah hukum pidana. Dan untuk hal ini kita bersama Pak Robi akan mengupas sisi-sisi judi online itu dalam perspektif hukum. Oke. Kira-kira Pak, dasar hukumnya itu kalau terkait judi ini Pak, di pasal berapa sih Pak? Sebagaimana disampaikan tadi, kita akan membahas tentang aspek hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online. Iya. Tentunya pidana itu bisa dikenakan bagi pelaku apabila telah dicantumkan, telah diatur di dalam undang-undang itu sendiri, sesuai dengan pasal apa yang diterapkan di dalam hukum pidana. Jadi sepanjang dia tidak diatur, tidak dicantumkan, maka dia tidak bisa dipidana. Nah, terkait dengan judi online, kita mengacu beberapa pasal, terutama pasal pokoknya. Nah, di dalam KUHP ada dicantumkan dalam pasal 303 KUHP menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin. 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan atau menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Yang kedua, ayat 2, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Ini pasal 303 ini berkaitan dengan judi yang konvensional. Jadi kalau kita melihat judi ini kan sudah umurnya sama dengan mungkin umurnya interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Sudah cukup lama. Kalau tradisional dulu orang berjudi macam-macam cara. Bisa dengan alat atau kebiasaan yang dilakukan atau dengan kesenangan hobi yang dia lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita di Sumatera Utara misalnya contoh itu bisa dengan cara mengadu ayam atau dengan uang logam itu dikenal dengan namanya dulu waktu saya kecil namanya mentu. Nah, jadi uang diputar, kalau dia seragam dia menang, kalau dia berbeda itu kalah. Bisa juga pakai kartu dan lain-lain. Hal inilah yang diancam dengan pidana judi yang tertera di dalam pasal 303. Pada kesempatan ini kita membahas tentang judi online. Judi online ini diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan yang menjadi unsur perbuatan yang dikategorikan dengan pasal ini adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, perbuatan ini di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diancam dengan hukuman penjara 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Itulah dasar hukumnya Bang Tejar dengan pelaku-pelaku judi online.
Kalau kita berbicara dengan judi online ini kan bang, di zaman teknologi sekarang ini kan bang, ada juga tuh yang sifatnya, apakah sekarang pertanyaannya apakah undian yang diselenggarakan secara online itu apakah dapat dikualifikasikan sebagai judi online bang? Ya, ini pernah terjadi di zamannya Orde Baru. Ya, zaman Orde Baru ada dikenal dengan Porkas. Masih ingat nggak Porkas? Nggak pernah. Nah, itu undian-undian begitu itu dulu sempat dilegalkan oleh pemerintah, tapi setelah itu diberhentikan karena masuk unsur perjudian. Jadi sepanjang dia mempertaruhkan uang dalam suatu kegiatan dan ini kegiatan ini tidak menjadi resmi di dalam tupoksinya, maka itu masuk kategori judi. Jadi kan gini bang, misalnya kayak misalnya kalau kita belanja di suatu shopping mall gitu lah, anggap kita belanja di suatu mall, nah di situ kan kita biasanya tiap belanja itu kan kita ada undian tuh yang diambil. Apakah itu dapat dikualifikasikan sebagai judi bang? Ya kalau menurut aturannya itu masuk kategori judi. Judi. Jadi itu kan harapan-harapan yang diberikan kepada konsumen ya, dengan dia membelanja sesuatu di tempat itu, kemudian diundi nanti diundi lagi draw. Itu kan harapan-harapan yang tentunya memotivasi orang untuk melakukan atau dalam hal ini membeli barang itu, tapi harapan itu tak kunjung datang. Nah, kan nggak jelas dia kategorinya. Sepanjang dia tidak jelas dan itu diatur di dalam suatu tupoksi yang diatur dalam peraturan pemerintah, itu masuk kategori judi. Oh, berarti itu dikualifikasikan sebagai judi bang. Gimana? Kalau gitu kan saya berarti kan bisa juga dong, bisa dipidana juga dong berarti yang penyelenggara supermarket yang demikian gitu. Ya. Itu gimana? Ya, kembali lagi kepada pasal yang diatur di dalam KUHP ataupun undang-undang elektronik tadi. Sepanjang dia dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, maka dia diancam dengan pasal 303 ini gitu. Tadi kategorinya sekarang secara material perbuatannya itu masuk kategori judi nggak? Nah, kalau dia masuk kategori dan dia mendistribusikan, menawarkan, memberikan kesempatan untuk mengakses, itu maka diancam dengan pasal 303 KUHP. Kalau dia melakukannya itu secara manual. Tapi kalau digunakan melalui elektronik, maka diancam dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang informasi transaksi elektronik. Kalau begitu bang, terkait yang dengan hal ini, itu kalau yang pada Undang-Undang UU ITE yang telah direvisi, Revisi ya. Undang-Undang ITE yang telah direvisi tersebut, deliknya apa aja tuh bang unsurnya? Pasal 27 ayat 2 khususnya ya, ini 3 hal perbuatan yang masuk kategori ya perbuatan yang diancam dalam pasal 45 ayat 3. Terutama tadi mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi 3 hal inilah yang masuk kategori yang dapat diancam dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Itu unsur-unsur perbuatannya itulah kira-kira. Paham aku bang.
Berarti Bang, sebelum kita pencarian judi online ini, ternyata judi ini udah ada di sekitar kita juga. Ibaratnya ya belanja di belanja lucky draw kita waktu belanja aja udah dapat dikualifikasikan sebagai judi. Ya, itulah tadi seperti yang kita sampaikan, perjudian ini sudah menjadi habit ya, habit. Kebiasaan kita di tengah-tengah masyarakat. Karena ini sudah cukup lama perilaku judi ini berkembang dan menjadi teman bagi masyarakat di sekeliling kita. Kalau dulu tadi seperti yang saya sampaikan, berjudi itu dengan perbuatan-perbuatan yang disenangi dalam masyarakat. Misalnya mengadu ayam, kalau kita togel ada nomor ya, Sifatnya undian. undian, togel ya, jam dulu togel, porkas dan lain-lain. Lokasi itu kita nggak tahu. Atau porkas. Tadi itu kupon-kupon berhadiah yang diresmikan oleh pemerintah. Itu kira-kira. Jadi memang agak sulit ya mungkin diberantas, tapi kalau ada keseriusan pemerintah, bisa jadi kita bisa memperkecil maraknya judi di tengah-tengah masyarakat, khususnya judi online. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi sudah membuat peraturan pemerintah Kepres tentang Satgas Pemberantasan Judi Online. Nah, ini kita aspirasi, mengapresiasi sikap pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi merespon maraknya judi di tengah-tengah masyarakat. Karena memang pelaku judi ini, khususnya judi online ini, bukan lagi lapisan menengah ke bawah. Seluruh stakeholder, baik ASN, profesional, pendidik, sampai dengan tukang ojek bermain judi setiap harinya. Nah, inilah PR kita bersama. Jangan kita harapkan pemerintah, tapi kita semua untuk memberantas bagaimana judi online ini tidak marak di tengah-tengah kita masing-masing. Gitu Pak Tejar. Iya. Kalau gitu kita rasa untuk topik kali ini kayaknya sudah tercukupi semua ya pembahasan kita ya. Nah, kalau begitu mungkin kita kembali lagi ke topik di lain waktu. Maka dengan itu saya Muhammad Tejar Emiral dan bersama abang kami Abang Robi Anugrah Marpaung undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Cakrawala Hukum.